Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah, menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau, dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada. Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan
oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono Ketua Umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh di mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan, tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju, itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang pejantan, wah malu yang laki.
Iya, tapi itu dedikasi bahwa kalau memang begitu sudah, karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan, dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, kenapa kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya biar yang kecil tapi mesti menang itu. Nah jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan, Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Ahmad
Maksud kami Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye
kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak malu. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan
Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3, dan ini beliau diwakili. Lalu ada Pak Oso yang beliau telepon, ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop, langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau. Maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya.
ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti lo, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, kenapa kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin.
Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia, sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau, dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acad. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acad ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi
orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu nggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3, dan ini beliau diwakili. Lalu ada Pak Oso yang beliau telepon, ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia. Karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan, tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau. Maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu
demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya, nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, sekira, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir. Kenapa kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya Yogyakarta. Iya biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua,
maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amit, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amit. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya.
Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acad. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acad ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang
saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3, dan ini beliau diwakili. Lalu ada Pak Oso yang beliau telepon, ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia. Karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan, tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Acat dan beliau. Maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan, saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia?
Nah, janji loh. Kalau enggak, sana pergi dah. Transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah, ini pada lupa. Nah, kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah, makanya kenapa saya singgung jumlah. Kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang, minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini yang terakhir. Kenapa? Kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya Yogyakarta. Iya, biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah, ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung,
Maksud kami tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023.
Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja, karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia, yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena rapat koordinasi nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud 10 Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan 10 Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah, menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acad. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acad ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau.
Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh, hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada. Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh di mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop, langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau. Maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman.
maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah, janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah, ini pada lupa. Nah, kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus apa? Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti lo, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, kenapa kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya Yogyakarta. Iya biar yang kecil tapi mesti menang itu. Nah jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur.
Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja, karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh.
Nah, saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu, jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal, itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop, langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Acat dan beliau. Maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan.
bahwa who am I, mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti lo, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir. Kenapa? Kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya Yogyakarta. Iya biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan.
Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam.
Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja, karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini, akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully
Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau, dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat, ini anak saya supaya tahu, jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal, itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini, beliau waktu itu TK, jadi saya tahu beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh, hati-hati loh. Nah anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada, dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop, langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Acat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu siapa kamu, who am I. Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I?
siapa kamu? Itu saja kadang suka susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah, janji loh, kalau enggak sana pergi dah. Transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah, ini pada lupa. Nah, kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir. Kenapa? Kalau tidak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya Yogyakarta. Iya, biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak.
Ini kan tadi Pak Acak udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan.
Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini,
akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah, anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah, untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPM sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada. Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar.
Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Acat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah.
ini yang terakhir, kenapa kalau nggak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya, biarin kecil, tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang, apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acap udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah, ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan.
Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini,
akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPM sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada. Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia, karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh di mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak, oh itu kira-kira mendengarkan tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan, tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu, kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar.
Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah sama ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini, baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah, janji loh, kalau enggak sana pergi dah, transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Nah, ini pada lupa. Nah, kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang bejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini bu, ini segini bu, ini segini. Nah makanya kenapa saya singgung jumlah. Kalian kalau betul relawan harus hati-hati. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya, lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti dulu, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat. Terima kasih. Banten. Jawa Timur. Jawa Tengah.
Nah ini yang terakhir, kenapa kalau nggak menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya, biarin kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Pemirsa, gaya kampanye dan strategi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai belum bisa mengimbangi dua rivalnya. Hal tersebut disebut menjadi alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu 26 November 2023. Agung berujar Ganjar Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang populer. Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar Mahfud harus mencari formula untuk mendongkrak strategi kampanye. Hal tersebut demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih. Di sisi lain, Agung memperkirakan sikap koalisi mengusung Ganjar Mahfud yang dipimpin PDIP hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin, lantaran tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas. Maka dari itu, Agung menuturkan mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua, maka bisa mendapat limpahan suara. Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi mengusung Ganjar Mahfud. Menurut Agung, mesin politik nomor urut 3 tersebut belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin, serta keberlanjutan yang diusung Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Hasto juga sempat menyinggung terkait netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengklaim PDIP mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin. Menurut Hasto, tekanan-tekanan tersebut meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun klaim Hasto mengenai komunikasi tersebut dibantah oleh kubu Anies Caimin. Menanggapi pernyataan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tegar dalam menghadapi tekanan politik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan.
Saat ini ancaman pengangguran masih menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis 6 November 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau 5,32% dari total 147,71 juta angkatan kerja. Tingkat pengangguran Indonesia peringkat 2 tertinggi di negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Anda atau anak Anda takut jadi pengangguran? Ganjar Mahfud sebagai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 menyiapkan sejumlah program yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Sebanyak 7,86 juta rakyat Indonesia menganggur. Ini menjadi ancaman yang masih menghantui anak-anak muda Indonesia yang baru lulus atau sedang mencari pekerjaan. Keberhasilan Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa di bawah pemerintahannya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Tengah telah mengalami penurunan signifikan dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,24% pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang begitu pelik ini, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadirkan program Cepat Dapat Kerja. Program ini akan memastikan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru diserap dengan sangat optimal. Kehadiran program ini seakan menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang baru lulus atau yang sedang mencari kerja karena akan memudahkan mereka meraih peluang lebih baik sesuai dengan minat dan bidangnya. Dengan adanya program Cepat Dapat Kerja dari Ganjar Mahfud diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk membuat Indonesia terbebas dari pengangguran. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap untuk melakukan kampanye. Kampanye Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Selasa 28 November besok. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan kampanye yang akan dimulai pada Selasa besok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya pada Senin 27 November. Ganjar mengungkapkan pihaknya akan memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia. Ia akan memulai berkampanye dari Papua di ujung timur Indonesia. Sedangkan Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia yakni Aceh. Untuk diketahui pada Selasa 28 November besok, masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari mulai dari Selasa besok hingga 10 Februari 2023. Adapun hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, di mana pemilih diminta untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri tiba di arena rapat koordinasi nasional, Rakornas. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di Hall B3C3J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Berdasarkan pantauan, Megawati terlihat tiba mengenakan pakaian berwarna merah. Megawati pun disambut Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid bersama sejumlah pimpinan TPN. Lalu, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo menyambut Megawati di ruang tunggu. Megawati dan para ketua umum menghadiri acara yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden, TKRPP, yang mengundang ribuan relawan se-Pulau Jawa untuk mendengarkan paparan para ketua umum, pasangan calon Ganjar Mahfud, dan pimpinan TPN. Kehadiran Megawati di arena Rakornas mendapatkan sambutan meriah dari ribuan sukarelawan yang hadir dalam acara. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, kata MC. Sontak ribuan relawan pun antusias dan bersorak-sorai mengeluh-eluhkan nama Megawati. Mega, pekik ribuan relawan yang hadir di lokasi. Mendengar hal itu, Megawati lantas memberikan responsnya dengan mengangkat tangannya dan menunjukkan tangan simbol metal. Selanjutnya pembawa acara menyapa para ketua umum parpol lainnya. Dari PPP mewakili PLT Ketua Umum PPP, yakni Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Sementara dari Partai Perindo hadir langsung Ketua Umum partainya yakni Heri Tanusudibjo. Adapun turut mendampingi para ketum parpol ini yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, bersama jajarannya. Adapun sebelumnya, Koordinator TKRPP Ahmad Basarah, menjelaskan, memberikan pengarahan kepada para sukarelawan yang hadir di lokasi secara tertutup. Selain para ketum parpol, Ketua TPN Arsyad Rashid bersama jajarannya juga hadir. Dari unsur lembaga negara juga akan hadir memberi paparan kepada ribuan relawan, kata Basarah. Melalui rapat ini,
akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pegangan bagi para relawan. Pada sesi malam hari, lanjut Basarah, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud nantinya akan memberikan pengarahan secara tertutup. Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak mau. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut, kenapa?